Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Larswada Warahmah. Saya mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Topik video kali ini mengenai tentang struktur dan fungsi dari kloroplas. Yang menjadi topik bahasan struktur dan fungsi kloroplas, yang pertama adalah struktur dari kloroplas, yang kedua adalah fungsi dari kloroplas, dan yang ketiga adalah proses fotosintesis. Struktur dari kloroplas. Kloroplas pada umumnya ditemukan pada sel mesofil, jaringan yang terdapat pada interior daun. Sel mesofil biasanya memiliki sekitar 30-40 kloroplas. Kloroplas memiliki membran lengkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki panjang antara 5-10 nanometer dan ketebalan antara 2-4 mikrometer. Dilihat dari atas bentuknya lonjong atau elipsoid. Bila dilihat dari salah satu sisi dapat berupa permukaan atas cembung dan permukaan bawah cekung. Bisa dilihat di gambar bahwa struktur dari kloroplas terdapat membran luar dan membran dalam. Di mana membran dalamnya terdiri dari granum, lumen, stroma, dan tilakoid. Yang pertama menjadi bahasan adalah membran luar. Membran luar kloroplas tumbuhan tinggi dipisahkan dari membran dalam oleh ruang antar membran yang tebalnya 10 nanometer. Membran inti permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan molekul rendah seperti nukleotida, fosfat inorganik, derivat yang mengandung fosfat, asam karboksilat, dan sukrosa. Yang kedua adalah membran dalam. Membran dalam kloroplas merupakan barir atau penghalang antara sitosol dan stroma. Meskipun membran dalam impermeabel terhadap sejumlah penyawaan, namun membran dalam permeabel terhadap CO2 dan asam monokarbosilat tertentu seperti asam asetat, asam gliserat, dan asam glikogen. Yang ketiga adalah stroma. Stroma merupakan komponen internal serta beberapa zat terlarut, di mana stroma ini kaya akan protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. DNA kloroplas juga hadir dalam stroma bersama dengan ribosom dan molekul lain yang diperlukan untuk sintesis protein. Pati disintesis melalui fotosintesis disimpan dalam stroma dalam bentuk butiran. Stroma ini biasa disebut cairan yang berada dalam membran ganda. Struktur kloroplas selanjutnya adalah tilakoid. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Tilakoid internal, membran terikat kompartemen yang dibentuk oleh membran tilakoid tersebut. Yang kelima adalah grana. Beberapa tilakoid tersebut diatur dalam bentuk cakram yang ditumpuk antara satu sama lain. Kepadatan grana pada kloroplas organisme autotrof itu berbeda-beda. Perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh faktor adaptasi lingkungan. Yang kedua adalah fungsi kloroplas. Fungsi kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terdiri dari satu set reaksi yang memanfaatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selain itu, komponen kloroplas berpartisipasi dalam beberapa fungsi regulasi sel serta dalam fotorespirasi. Jadi, fungsi kloroplas pada umumnya untuk melangsungkan proses fotosintesis. Bahasan yang ketiga yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi terang, reaksi fotolisis air, dan reaksi gelap yang disebut fiksasi CO2. Reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan cahaya matahari.
Pertama, penangkapan energi cahaya matahari yang biasa disebut foton oleh molekul klorofil, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana proses ini berlangsung pada bagian gerhana kloroplas. Fotosistem 1 dapat menyerap energi cahaya sebesar 680 nanometer, sedangkan fotosistem 1 dapat menyerap 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja secara stimulan dalam fotosintesis seperti dua baterai dalam senter yang bekerja saling memperkuat. Sebagian energi matahari juga digunakan untuk fotolisis air, sehingga dihasilkannya ion hidrogen dan O2. Ion hidrogen tersebut akan digabungkan dengan CO2 membentuk zat gula CH2ON, sedangkan O2-nya akan dikeluarkan. Di dalam proses reaksi terang ini akan dihasilkannya O2 yang dihasilkannya dari proses fotolisis air, kemudian dihasilkannya ATP dan dihasilkannya NADPH. Reaksi yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi yang tidak perlu memerlukan cahaya matahari. Biasa reaksi ini disebut dengan reaksi Calvin-Benson. Tahap 2 ini terjadi di matriks stroma kloroplas. Jadi hasil awal fotosintesis adalah berupa zat gula sederhana yang disebut glukosa. Selanjutnya, sebagian akan diubah menjadi amilum, zat tepung atau pati yang ditimbun di daun atau organ-organ penimbunan yang lain. Reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh cahaya reaksi terang tadi. Reaksi ini mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa yang kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini juga tidak bergantung pada ada atau tidaknya cahaya matahari. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi kloroplas. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.